Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video baru yang selalu perkasa menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Ibu Aniti dalam channel Santap Ilmu. Hari ini kita akan belajar materi IPAS kelas 6 bab Indonesia dan Masyarakat Dunia. Nah, coba anak-anak hebat perhatikan, di sini ada ilustrasi negara A yang menghasilkan produk pakaian, kemudian negara B itu menghasilkan padi. Dengan potensi sumber daya yang berbeda, setiap negara perlu menjalin hubungan dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Negara A membutuhkan padi untuk konsumsi, kemudian negara B membutuhkan pakaian untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kedua negara ini akan melakukan perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Contohnya di sini ada negara Cina. Negara Cina ini memiliki elektronik, sepatu, pakaian, dan kendaraan bermotor. Sedangkan Indonesia di sini memiliki kopi, udang, minyak, kelapa sawit, dan kakao. Yang mana dari masing-masing negara ini mereka saling membutuhkan satu sama lain. Indonesia membutuhkan elektronik dari Cina, kemudian Cina juga membutuhkan apa-apa saja yang dihasilkan di Indonesia. Misalkan Cina juga membutuhkan udang atau kopi yang akan dikonsumsi oleh mereka. Maka dari itu kedua negara ini akan melakukan impor dan ekspor. Yang mana impor itu berasal dari in yang artinya masuk, sedangkan ekspor itu exit artinya keluar. Ekspor adalah penjualan atau pengiriman barang dari dalam negeri menuju ke luar negeri. Sedangkan impor adalah pembelian atau pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, selanjutnya globalisasi. Globalisasi adalah proses perkembangan yang mencangkup seluruh dunia. Contohnya di sini, masyarakat dunia bisa melihat berita kebakaran di negara lain. Hal ini karena adanya globalisasi, yaitu adanya televisi, perkembangan teknologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi globalisasi yaitu perkembangan sistem perekonomian dunia semakin maju, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti televisi, telepon, dan lain-lainnya. Kemudian kemajuan teknologi dalam bidang transportasi seperti pesawat, kapal laut, motor, dan mobil. Di sini terdapat contoh dari produk globalisasi. Yang pertama ada kartu kredit. Kita bisa melakukan belanja tanpa menggunakan uang, tapi bisa menggunakan kartu kredit ini sebagai alat pembayarannya. Kemudian belajar berbasis teknologi. Contohnya, kita tidak perlu belajar di dalam satu ruang kelas yang sama. Meskipun kita berada jarak yang jauh, kita masih bisa belajar dengan menggunakan belajar berbasis teknologi menggunakan pembelajaran online. Kemudian jual beli daring, seperti kita di rumah bisa membeli produk yang ingin kita beli cukup lewat e-commerce yang ada. Kemudian globalisasi di berbagai bidang, yaitu di bidang ekonomi. Mengintegrasikan ekonomi setiap negara ke dalam sebuah sistem ekonomi global yang saling terintegrasi satu sama lain. Contohnya ekspor dan impor, seperti Indonesia mengekspor beras atau Indonesia mengimpor alat-alat elektronik dari luar. Kemudian di bidang politik, yaitu adanya hubungan diplomatik. Contohnya terbentuknya organisasi internasional hingga kerjasama internasional. Contohnya di sini Indonesia mengikuti organisasi-organisasi di dunia.
seperti ASEAN, PBB, dan lain-lainnya. Kemudian bidang budaya, proses imigrasi penduduk dari suatu negara ke negara lain dan menetap dalam waktu yang lama, tak bisa dipungkiri mereka turut serta membawa budaya dari negara asalnya. Misalkan ada masyarakat Indonesia yang tinggal di negara luar, sedikit banyaknya pasti seseorang tersebut akan terpengaruh oleh budaya luar tersebut, misalkan dari cara berpakaian atau style dari yang dia miliki. Kemudian kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Yang pertama yaitu karena adanya politik bebas aktif. Artinya bebas yaitu artinya Indonesia itu tidak pernah memihak blok manapun. Artinya dia tidak pernah memihak negara manapun, jadi bersifat netral. Kemudian aktif di sini artinya Indonesia turut serta untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Kemudian yang kedua, mendirikan Association of Southeast Asian Nation, yaitu ASEAN, yaitu organisasi di Asia Tenggara yang diikuti oleh 10 negara yang ada di Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi anggota PBB. Kemudian kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara yaitu dibagi menjadi dua, ada kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral yaitu kerjasama yang dilakukan antara dua negara. Misalnya Indonesia dan Malaysia bekerjasama di bidang kebudayaan. Atau misalkan Indonesia dan Jepang bekerja sama untuk melakukan pertukaran pelajar. Kemudian kerjasama multilateral yaitu kerjasama yang melibatkan banyak negara, misalkan keanggotaan Indonesia dalam organisasi PBB. Selanjutnya yaitu warisan budaya Indonesia yang mendunia yang berbentuk tak benda. Jadi budaya yang berbentuk tak benda ini seperti tarian tradisional, kemudian senjata tradisional berbentuk kebudayaan, atau tarian-tarian atau lagu daerah. Di sini contohnya yaitu ada keris, kemudian pertunjukan wayang, ada batik, angklung, tari saman, tari tradisional Bali, noken, kapal pinisi, dan pencak silat. Nah, apakah globalisasi itu hanya membawa dampak positif saja? Tidak, ternyata globalisasi juga membawa dampak negatif jika kita tidak bisa memfilter dari dampak globalisasi tersebut. Yang pertama itu mengancam keberadaan budaya lokal Indonesia. Seperti yang kita tahu, kebanyakan anak muda zaman sekarang sudah banyak yang terpengaruh oleh budaya luar, seperti yang gaya berbicara yang kebarat-baratan, kemudian menggemari budaya luar secara berlebihan seperti K-pop atau J-pop banyak ya. Kemudian munculnya sikap westernisasi, yaitu sikap yang seperti orang luar negeri, bersikap mewah, hedon ya hidupnya. Kemudian munculnya sikap individualisme, yaitu cenderung sendiri-sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Kemudian adanya ketimpangan ekonomi, yaitu adanya masyarakat yang sangat miskin, kemudian ada masyarakat yang sangat kaya. Hal ini membuktikan bahwa terjadinya ketidakmerataan di bidang ekonomi. Terima kasih, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel Santap Ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.